Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa, dan kita masih di Duta Kita TVRI Bengkulu tentunya bersama Kita Sehat dengan tema kita mengenai hipertensi, dan kita akan lanjutkan kembali untuk penjelasan slide dari Dr. Wenti tentunya. Silakan dokter. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kan harus dikontrol juga tadi ya, kolesterolnya, gulanya, asam uratnya ya. Nah, kenapa harus dikontrol semuanya dan kenapa hipertensi itu harus ditangani ya? Karena nanti akan menyebabkan terjadinya komplikasi kalau tidak tertangani. Komplikasinya apa aja? Penyakit jantung pastinya ya, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan pada retina, kemudian penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf dan gangguan cerebral atau otak. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah serta organ-organ besar. Jadi kerusakannya atau komplikasinya sangat parah ya sebenarnya, bahkan bisa menyebabkan kematian dari si hipertensi itu pemicunya tadi ya. Nah, lihat penyakitnya merupakan organ-organ yang sangat vital bagi kehidupan kita ya. Nah, bagaimana pencegahan dan pengendalian hipertensi? Nah, jadi jika kita sudah terkena hipertensi, maka pengobatannya dapat dilakukan di vaskes tingkat pertama biasanya atau vaskes primer ya, sebagai penanganan awal dan kontrolnya nantinya. Jadi, pengobatan hipertensi itu kan jangka panjang, bahkan bisa seumur hidup ya. Nah, maka kita harus minum obatnya secara teratur dan harus sesuai anjuran. Nah, banyak ini yang beredar ini kalau misalnya nggak usah diminum lah, takut nanti kena ginjalnya gitu kan. Nah, justru salah kaprah. Jadi kalau tidak ditangani, malah kerusakan ginjal itulah yang akan menjadi kerusakan. Iya benar, hipertensi yang tidak terkontrol itu jelas lebih cepat kerusakan ginjalnya. Dan makanya harus sesuai anjuran dokter. Jadi obatnya itu harus sesuai dosisnya. Jadi kalau sesuai dosisnya, insya Allah manfaatnya akan lebih banyak daripada mudaratnya. Ya. Nah, ini kan kalau misalnya udah ada yang penderita hipertensi nih dok, udah minum obat hipertensi juga nih ya kan. Nah, misalnya udah 180 per 90-an lebih gitu kan. Nah, kalau udah minum itu berarti udah langsung turun darahnya. Nah, kalau nggak dicek, nanti minum lagi obatnya, itu akan hipertensi nggak sih? Oke, jadi gini, untuk dari makan obat ke normal lagi itu kan membutuhkan waktu, karena obat masuk ke tubuh kita pun berproses. Kurang lebih sampai maksimal 8 jam. Itu obatnya normal ya. Beda kalau yang dari suntikan ya, itu jauh lebih cepat. Nah, jadi ketika itu dia akan turun. Nah, lalu kenapa harus minum obat lagi nih? Kenapa lagi? Fungsinya satu, untuk menstabilkan. Gitu. Jadi menjaga kestabilan, jangan sampai kayak roller coaster nanti naik turun. Nah, itu yang berbahaya. Takutnya puncak naiknya bukan di sini aja, tapi nanti ke sana. Nah, lebih tinggi lagi. Biasanya kenaikan kedua dan ketiganya akan lebih tinggi lagi. Itu yang berbahaya jika tidak terkontrol. Jadi fungsi obat pada hipertensi itu adalah mengontrol, bukan menyembuhkan total. Makanya pengobatan hipertensi ini jangka panjang. Ya, jadi kita harus tahu nih cara minum obatnya seperti apa, dosis yang digunakannya apa. Makan obatnya harus tahu pagi kah atau malam kah, dosisnya berapa, lalu tidak boleh dibarengin dengan obat apa. Itu harus jelas. Itu biasanya nanti dijelaskan di vaskesnya ya. Lalu kita harus tahu juga nih perbedaan antara obat yang harus diminum untuk jangka panjang dan yang jangka pendek. Jadi ada kan hipertensi itu ada yang untuk menurunkan misalnya yang mendesak tadi ya. Nah, jadi harus tahu nih, oh ini pas saat ini, atau misalnya ketika ada serangan sakit misalnya gitu kan, minumnya harus yang ini begitu ya. Oke. Nah, pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jadi dapat dikurangi dengan pertama jelas garam ya. Jadi harus mengurangi konsumsi garam, yaitu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh garam. Nah, lalu melakukan aktivitas fisik teratur. Jadi minimal olahraga itu 30 menit per hari atau 5 kali seminggu. Tidak boleh sekaligus semuanya ya. Jadi yang kaum rebahan boleh mungkin dirubah pola hidupnya ya. Lalu tidak merokok dan menghindari asam rokok. Ini satu kesatuan loh. Tidak merokok tapi teman-temannya merokok semua, kan bahaya juga. Tetap juga. Lalu diet dengan gizi seimbang ya. Lalu mempertahankan berat badan ideal. Tentu tidak bisa kalau berat badan yang obesitas itu akan berpengaruh ya. Karena kan
pengaruhnya di pembuluh darahnya nanti ya. Lalu menghindari minum alkohol. Oke. Nah, hipertensi ini pola makannya seperti apa sebenarnya? Kurangin garam, pakai garam saja cukup. Oke, jadi gula ternyata juga harus dikurangin ya. Nah, batasi konsumsi gula itu kurang dari 4 sendok makan per hari. Lalu garam tadi ya, kurang dari 1 sendok teh per hari. Jadi batasi makanan olahan dan cepat saji atau junk food. Enak memang, tapi efek sampingnya Iya, ke depannya kita kan mau hidupnya agak lebih panjang dan lebih bermutu ya. Junk food itu enak dan praktis. Ya. Benar. Kenapa? Makanya Iya. kalau di luar negeri junk food itu murah loh. Oh benar. Ya, karena itu tadi dia gampang dan tidak bagus Betul. untuk tubuh kita. Oke. Lalu protein dan lemak ya, batasi makanan berlemak, santan ya, minyak-minyakan. Jadi minyak itu kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Jadi ikan itu proteinnya banyak loh. Jadi ada yang nggak mau makan ikan sayang sekali. Jadi ikan itu paling tidak 3 kali seminggu ya. Ikan apa aja boleh, bagus, sehat ya. Kemudian tentu buah-buahan dan sayuran. Jadi buah-buahan dan sayuran per hari 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak ya. Nah, tips sehat hipertensi. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tekanan darah normal tadi supaya tahu nih ini tinggi Ini atau normal. tidak. Iya, benar. Kita harus tahu dulu, oh, saya normal nih. Kalau sudah normal apa yang harus dilakukan? Tetap lakukan pola hidup sehat ya. Lalu yang kedua, ketahui nilai tekanan darah Anda. Jelas kan? Makanya screening tadi. Kalaupun tidak ada gejala nggak apa-apa, kita tensi-tensi aja gitu kan biar tahu perkembangan tekanan darah kita itu seperti apa. Lalu tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Nah, jelas itu tadi silent killer karena tidak ada gejala yang signifikan ya. Dia subjektif, berbeda satu orang dengan orang lainnya. Kemudian kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Obat penting untuk mengontrol tekanan darah tapi tidak menyembuhkan. Nah, perlu digarisbawahi ya, obat itu untuk mengontrol tapi tidak menyembuhkan. Bisa lepas dari obat-obatan itu mungkin perlu seleksi lagi dari dokter spesialisnya. Tapi yang pasti harus dibarengi dengan pola hidup ya. Walaupun kita mengkonsumsi obat untuk mengontrolnya tapi pola hidupnya tidak terkontrol, itu sama aja bohong kurang lebih ya. Tidak seimbang dia, maka hasilnya pun tidak maksimal ya. Lalu minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Jelas tidak boleh mengada-ngada nih. Oh, biasanya tetangga saya kalau darah tinggi minumnya obat ini. Saya bisa juga minum obat ini. Nggak bisa. Jadi kita harus lihat kondisi pasiennya untuk menentukan obatnya apa ya. Lalu pastikan ketersediaan obat di rumah itu ada. Tekanan darah yang tidak terkontrol dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Jelas komplikasinya tadi berbahaya ya. Lalu ketahuilah efek samping dari obat yang Anda minum. Benar, jadi kan ada beberapa obat darah tinggi bisa menyebabkan batuk misalnya kan. Jadi jangan panik, oh tiba-tiba kenapa saya batuk nih, ada masalah apa. Jadi harus tahu ya. Lalu misalnya sering kencing, nah ada beberapa obat darah tinggi yang efeknya memang sering kencing ya. Lalu berhati-hati menggunakan obat-obatan bebas. Jelas tidak boleh membeli obat bebas ya. Oke, baik. Oke, jadi Sebelum lanjutkan kita jeda iklan dulu. Oke. Ya. Baik pemirsa di rumah dan semuanya kita bakalan jeda iklan dulu. Tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI Bengkulu.